Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku nih. Jadi di sini aku bakal ngejelasin cara penulisan dan perhitungan formulir 1721, A1, dan 1770 SS. Nah, jadi sebelum kita mulai pembahasan, perkenalkan dulu. Namaku Ayu Puana. Aku mahasiswa dari Universitas Dinamika, program studi manajemen. Kebetulan video ini dibuat karena adanya ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Mari disimak pembahasannya. Jadi ini kita akan ngebahas tentang CV Mintal Mintul yang berdiri sejak tahun 2020 dan sudah memiliki NPWP. CV Mintal Mintul itu sudah mempekerjakan 50 karyawan tetap. Tetapi di kesempatan kali ini kita akan ngebahas dari 3 karyawan CV Mintal Mintul. Oke, jadi kita yang akan ngebahas yang pertama itu ada Bapak Ervan Sutejo. Nah, Bapak Ervan itu bekerja sejak awal berdirinya perusahaan dengan mendapatkan penghasilan sebesar 6.850.000 per bulan. Dan Bapak Ervan itu juga dapat tunjangan. Tunjangannya itu ada tunjangan jabatan 300.000, tunjangan makan 150.000, tunjangan anak itu 75.000, dan tunjangan kesehatan 50.000. Kemudian ada premi jaminan kecelakaan kerja 1,1% dan premi kematian sebesar 1,7%. Bapak Ervan ini sudah menikah, namun belum mempunyai anak. Tapi ibu kandung dan bapak kandung Bapak Ervan ikut bersama Bapak Ervan. Pada setiap awal bulan, rekening Bapak Ervan dipotong sebesar 1,2% untuk membayar iuran pensiun serta 1,1% untuk iuran tunjangan hari tua. Nah, jadi kita akan beralih ke form 1721. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemotong. Jadi nama pemotongnya itu adalah nama perusahaannya, yaitu CV Mintal Mintul. Kemudian itu di case sudah ada NPWP-nya, jadi kita tulis di sini NPWP-nya. Tapi ingat, ini sebelum kita menulis NPWP, kita ubah terlebih dahulu ininya di teks, supaya kita dapat menulis angka 0. Oke, yang berikutnya ada identitas penerima penghasilan yang dipotong. Jadi yaitu namanya Bapak Ervan Sutejo ya. Dan di sini sudah ada NPWP pribadi Bapak Ervan. Ini kita tulis di sini. Ya, ini dia NPWP-nya. Kemudian ada NIK dan nomor paspornya sekian. Nah, alamatnya kita isi Surabaya. Jenis kelaminnya laki-laki ya. Nah, status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP itu ada K2. Kenapa kok K2? Karena bapak ini juga belum punya anak, tetapi ibu kandung dan bapak kandungnya itu ikut bersama Bapak Ervan, otomatis akan menjadi tanggungan Bapak Ervan. Nah, jabatannya Bapak Ervan itu sebagai karyawan. Kemudian kita bahas langsung ke perhitungannya atau rincian penghasilan dan perhitungan pajak PPh pasal 21. Nah, yang nomor 1 nih, kita bahas tentang gaji pensiun atau THT atau JHT. Nah, gaji dari Bapak Ervan itu ada sini sebesar 6 juta, kita tulis di sini 6.850.000 rupiah. Nah, tapi karena kita hitung ini per tahun, jadi langsung aja ini dikalikan 12. Kemudian langsung enter, nah keluar hasilnya. Kemudian ini ada nomor 3, langsung aja ke tunjangan lainnya. Atau yang saya sebutkan tadi ada tunjangan kesehatan, tunjangan anak,
tunjangan makan. Nah, ini ada 3 tunjangannya. Yang pertama ada tunjangan jabatan, tunjangan makan, serta tunjangan kesehatan. Kenapa kok pendidikan anak tidak disertakan? Karena Bapak Ervannya belum dikaruniai anak. Oke, sudah. Kita hitung, ini dia, kita kalikan 12 karena setahun ya. Kemudian ini ada yang keempat, honorarium karena nggak ada di case, jadi kita langsung ke nomor 5, yaitu premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Jadi karena tadi sudah dijelaskan ya, kalau premi itu ada 2, ada premi kecelakaan kerja dan premi kematian. Jadi kita hitung, ini premi kematiannya sekian dan premi kesehatannya sekian. Nah, ini itu ditambah dari, dikali dari hasil gaji selama setahun. Kita kali, kemudian hasilnya seperti ini. 2.301.600. Kemudian langsung nomor 6, penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan karena tidak ada, jadi tidak perlu kita isi. Nomor 7 juga tidak perlu karena di case tidak ada. Nah, yang ke-8 ini jumlah penghasilan. Jadi ini adalah jumlah keseluruhan dari nomor 1 hingga nomor 7. Dan mendapatkan hasil 90.501. Oke, beralih ke yang kedua, yaitu pengurangan. Biaya jabatan, nomor 9 ya, biaya jabatan, biaya pensiun. Maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Karena hasilnya di atas 6 juta, bahkan 90 juta, maka dikalikan 5%. Jadi 5% dikali 90 juta ini. Dan hasilnya ada 4.525.000. Kemudian nomor 10 ada iuran pensiun atau iuran THT. Karena tadi di sini sudah ada ya, di soal sebesar 1,2 dan 1,1%. Ini dia, kita hitung ini 1,1 dikali 90 juta dan 1,2 dikali 90 juta. Kenapa kok nggak pakai dihitung atau dikali 12? Karena ini kan sudah di hasil jumlah penghasilan bruto ini kan sudah terhitung 1 tahun. Jadi otomatis di sini juga bakal keikut langsung ke perhitungan 1 tahun. Nah, yang nomor 11 ini ada jumlah pengurangannya. Jadi nomor 9 dan nomor 10 ini dikurangin dan hasilnya 6.606. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk yang ini itu ada perhitungan dari jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Itu tinggal di enter aja dan keluar hasilnya. Kemudian penghasilan neto masa pajak sebelumnya tidak perlu diisi. Yang nomor berikutnya ada 14. Jumlah penghasilan neto karena tadi di nomor 13 tidak ada, jadi tetap kita hitungnya itu di hasil dari nomor 12. Selanjutnya nomor 15. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. Kenapa kok 60.500.000? Karena Bapak Ervan tidak mempunyai anak dan menanggung 2 orang. Itu 67.500. Ini sudah ada di pasal 21 PPh. Jadi udah ada rumusnya seperti itu. Kemudian pajak penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Nah, itu terhitung dari nomor 14 dan nomor 15. Jadi tinggal dikurangi aja, hasilnya 16 juta. Kemudian beralih ke nomor 17, yaitu PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Jadi ini dihitung 5% ya dari penghasilan pajak setahun atau disetahunkan, yaitu yang di nomor 16. Hasilnya sekian.
Kemudian yang nomor 18 tidak perlu diisi. Nomor 19 itu ada PPh pasal 21 terhutang. Ini dia. 819.749. Kenapa kok satu aja? Karena di sini tidak ada isinya. Nah, kemudian yang terakhir itu ada nomor 20, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 yang telah dipotong atau dilunasi. Jadi, dari hasil ini dibagi 12 atau dibagi setahun. Nah, hasilnya 68.312. Untuk yang C, ini yang terakhir, identitas pemotong ya. Tadi yang sama kayak yang di atas, tinggal diisi dan tanda tangan nanti di sini. Ya, seperti itu. Oke, tadi setelah kita membahas tentang Bapak Ervan, nah yang kedua ini kita ngebahas tentang Ibu Citra Melati. Jadi ibu ini bekerja sebagai asisten manajer accounting. Penghasilannya sebesar 5.750.000 setiap bulannya. Dan ibu ini itu mendapat tunjangan. Ada tunjangan jabatan sebesar 250.000, tunjangan makan 100.000, dan tunjangan kesehatan 50.000. Ibu Citra juga mendapatkan premi kematian sebesar 1,1% dan premi jaminan kecelakaan sebesar 1,2% dari gajinya. Nah, Ibu Citra ini belum menikah, namun ibu kandungnya ikut bersama Ibu Citra. Setiap bulan Ibu Citra dipotong penghasilannya untuk membayar iuran pensiun 1,7% dan iuran hari tua 1,9%. Ibu Citra ini sudah memiliki NPWP pribadi yaitu 04112111439000. Oke, langsung kita beralih ke formnya. Nah, kita di sini yang pertama ini ada NPWP pemotong dan nama pemotong. Nama pemotongnya CV Mintal Mintul, NPWP-nya seperti ini. Kemudian kita beralih ke identitas penerima penghasilan dipotong. Ya, kita baca tadi case-nya. Kalau identitas penerimanya itu yang bernama Ibu Citra Melati, NPWP pribadinya ini, nah ini 000, kita edit dulu. Nah, oke. Nah, kemudian alamatnya di Surabaya, jenis kelaminnya kita isinya itu perempuan. Nah, sudah. Kemudian status atau jumlah tanggungan seperti yang ada di case sebelah sini itu kalau ibu ini belum menikah dan menanggung ibu kandungnya. Jadi di sini K1, nama jabatannya itu sebagai asisten manajer accounting. Nah, oke, selanjutnya ini kita beralih ke perhitungannya. Untuk yang pertama kita bahas yaitu kita besarin dulu. Ya sudah. Nah, jadi yang pertama itu ada gaji pensiun atau THT atau JHT. Nah, ini gajinya tadi yang disebutkan di sini ada 5.750.000. Karena saya maunya ini menghitung tahunan, jadi kita kalikan 12. Nah, keluar hasilnya itu 69 juta rupiah. Kemudian yang nomor 3 itu ada tunjangan lainnya atau uang lembur atau orang taunya itu sebagai tunjangan. Nah, tunjangannya itu ada 3. Yang pertama ada tunjangan jabatan 250.000, kemudian ada tunjangan makan 100.000 dan tunjangan kesehatan 50.000 dikalikan 12 bulan. Nah, seperti ini. Hasilnya 5.040.000. Kemudian honorarium tidak ada. Nomor 5, premi asuransi yang dibayarkan pemberi kerja. Nah, premi itu seperti yang tadi ada di case.
disebutkan kalau premi kematiannya 1,1% dan premi jaminan kesehatannya 1,2. Nah ini. Kenapa kok nggak dikali 12? Karena dari gajinya ini sudah terhitung dalam 1 tahun. Jadi tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus perhitungannya. Nah, hitunglah hasilnya. Rp1.587.000. Selanjutnya nomor 6 tidak ada, nomor 7 tidak ada. Nomor 8 itu jumlah penghasilan bruto, jadi perhitungan dari nomor 1 hingga nomor 7. Keluar hasilnya 75.627.000. Lanjut ke pengurangan. Nah, yang di pengurangan itu ada nomor 9 biaya jabatan atau biaya pensiun. Maksimalnya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Akan dikalikan 5% karena hasilnya 75 juta. Jadi kita hitung 5% dikali jumlah penghasilan brutonya. Tinggal di enter saja, sudah keluar hasilnya. Nah, nomor 10 iuran pensiun atau iuran THT. Udah ada ya di case-nya. Di sini ada iuran pensiun 1,7% dan iuran hari tua 1,9%. Kembali lagi ke formnya. Nah, ini dihitungkan sudah dihitung sama jumlah penghasilan brutonya. Kemudian nomor 11 jumlah pengurangan. Jadi nomor 9 dan nomor 10 ini dijumlahkan. Hasilnya 6.503.922. Kemudian yang ketiga ini ada perhitungan PPh pasal 21. Nah, yang nomor 12 itu ada jumlah penghasilan neto. Itu dari ini jumlah penghasilan bruto dikurangi jumlah pengurangan. Dan hasilnya 69.123.078. Kemudian penghasilan neto tidak ada. Balik ke nomor 14. Jumlah penghasilan neto untuk perhitungan PPh pasal 21. Setahun atau disetahunkan. Nah, ini jumlahnya dari jumlah penghasilan neto. Kemudian nomor 15 penghasilan tidak kena pajak PTKP yaitu 54 juta. Kenapa kok 54 juta? Karena ibu ini belum menikah, jadi menanggung dirinya sendiri dan hanya satu orang yang ditanggung ibunya. Kemudian nomor 16 penghasilan kena pajak setahun atau setahunkan, yaitu perhitungan dari nomor 14 dan nomor 15. Ini dikurangin dan hasilnya 15.123.078. Nah, yang nomor 17 ini ada PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak. Nah, ini tuh dikali 5% dari nomor 16 ini. Terhitunglah dan terjawab. Hasilnya 756.154. Nomor 18 tidak ada. Nomor 21 PPh pasal 21 terhutang. Ini dia. Nah, dari sini dihitung sama pasal 21 yang telah dipotong. Karena tidak ada, jadi cuma ada di nomor 17 saja. Kemudian yang nomor 20 pasal PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi. Ini hasil dari nomor 19 dibagi 12 atau dibagi per tahun. Dan hasilnya 63.000. Nah, identitas pemotongnya ya sama seperti yang di Bapak Irfan tadi. Ini NPWP dari perusahaannya dan ini nama perusahaannya. Ya, oke. Yang ketiga ini Bapak
Herianto Sukma. Bapak ini bekerja sebagai karyawan dan mendapatkan penghasilan sebesar 4.950.000 per bulan. Mendapatkan premi jaminan kecelakaan kerja dan premi kematian sebesar 1,2 dan 1,8%. Bapak Herianto Sukma belum menikah. Bapak Herianto sendiri memiliki NPWP pribadi. Pada setiap bulan, gaji Bapak Herianto dipotong setiap bulan sekitar 1,6% untuk membayar iuran pensiun serta tunjangan hari tua sebesar 0,9%. Bapak Herianto memiliki aset sepeda motor merek X tahun perolehan 2017 dengan harga 15 juta dan sedang membayar cicilan kartu kredit selama 6 bulan dengan jumlah keseluruhan 4.500.000. Jadi kita beralih ke formnya. Nah, ini formnya. Ini NPWP. Kita tulis dulu. Ganti 006. Oke, jadi nomor passwordnya bisa diganti tergantung dari case yang ada. Nama Bapak Herianto Sukma, alamat Surabaya, laki-laki. Karena di case ini itu tidak ada keterangan jumlah atau jumlah tanggungan karena Bapak ini belum menikah dan tidak ada tanggungan, maka TK 0, maka tidak ada yang ditanggung dan Bapak itu belum menikah. Kemudian nama jabatannya kita ganti sebagai karyawan. Ya, lanjut ke perhitungannya. Dari awal itu ada yang pertama gaji pensiun atau THT. Nah, gajinya itu kan sebesar 4.950.000. Dari itu dikalikan 12 karena per tahun ya. Kalau dari diubah bulannya juga boleh, cuma lebih mempermudah itu dihitung langsung per tahunnya. Kemudian yang nomor 2 itu tunjangan PPh kosong, tunjangan lainnya, uang lembur dan sebagainya. Kita hitung di sini ada atau tidak, kita cari. Di sini kebetulan tidak ada tunjangan dan lain-lain. Dan kita beralih ke nomor 4, yaitu honorarium. Tidak ada. Nomor 5, premi asuransi yang dibayarkan memberi kerja. Nah, ada ya, preminya 1,2 dikali ini dikali gaji per bulan. Karena ini udah berhitung tahun, jadi dikali tahunnya 1,8 dikali gaji per tahunnya. Bulan 670 karena tidak ada di case. Nomor 8 ini hasilnya penjumlahan dari nomor 1 hingga nomor 7. Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian masuk ke pengurangan yang nomor 9 ini biaya jabatan dan atau biaya pensiun dikalikan 5%. Jadi dari 5% ini dikalikan penghasilan bruto. Dan hasilnya seperti ini. Kemudian yang nomor 10 ada iuran pensiun atau iuran THT. Nah, jadi ini 1,6 dikali jumlah penghasilan bruto ditambah 0,9 dikali jumlah penghasilan bruto. Nomor 11 tinggal dijumlahkan aja dari nomor 9 hingga nomor 10. Hasilnya seperti ini. Kemudian masuk ke perhitungan pasal 21. Dan nomor 12 ada jumlah penghasilan neto. Nomor 8 sampai 11. Ini total seluruhnya ada 56.593.350. Kemudian nomor 13 tidak ada. Nomor 14 jumlah penghasilan itu untuk
perhitungan pasal 21. Nah, ini dari ini ya ditambahkan karena ini tidak ada jadi tetap tulis seperti ini. 15 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP karena bapaknya belum menikah dan tidak ada yang ditanggung, jadi tetap mengikuti aturan di PPh pasal 21 yaitu 54 juta. Kemudian yang nomor 16, penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Jadi ini tuh pengurangan dari nomor 14 dan 15. Jadi dari jumlah penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak adalah 2.593.350. Sudah ada rumusnya di sini ya. Kemudian nomor 17, PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Jadi ini dikali 5% ya, dikali 5% karena di bawah 60 juta. Nah, kemudian nomor 18. Pasal PPh 21 yang telah dipotong pajak sebelumnya ya tidak ada. Kemudian nomor 19 pasal 21 terutang itu dari hasil penjumlahan nomor 18 dan nomor 19 ini. Tinggal dijumlahkan saja karena nomor 18 tidak ada, jadi tulisnya seperti ini. Kemudian yang pasal 20 telah dipotong dan dilunasi. Jadi ini itu dibagi 12. Nah, dari hasil yang kita dapat di nomor 19 dibagi 12. Setelah itu baru diisi identitas pemotongnya, ini nomor NPWP sesuai dengan yang ada di case. Kemudian nama pemilik perusahaan, nama perusahaannya, ini tanggal dan tanda tangan nanti bisa diisi di kolom ini. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan ngebahas dan menghitung di formulir 1770 SS. Kenapa kok bisa ke sini? Karena tadi awalnya ngerjainnya 1721 ya. Di case ini sudah diminta untuk yang C ya, yang Bapak Herianto ini untuk mengerjakan 1770 SS juga. Jadi langsung aja kita mulai di sini. Kita perbesar dulu biar lebih jelas. Oke, ini identitas wajib pajaknya, ini NPWP pribadi Bapak Herianto ya, sesuai yang ada di case tadi. Kemudian ini nama bapaknya. Nah, ini nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan penghasilan itu luar negeri. Jadi ini kenapa 61.182.000 karena kita mengikuti yang ada di formulir ya. Kita buka formulirnya. Nah, ini jumlah penghasilan brutonya kita pindahkan ke sini. Atau boleh juga dari gaji per bulan, gaji bulanan ini 4.950.000 ini dikali 12. Tapi kalau di formulirnya itu menghitungnya bulan ya, bukan tahun. Tapi kalau tahun ya langsung aja tinggal masukkan ke sini. Kemudian nomor 2 ada pengurangan, diisi jumlah pengurangan dari formulir 1721 AI angka 13 atau 1721 A2 angka 13. Jadi ini dari mana? Kembali lagi ke formulir, yaitu di ini dia. Jumlah pengurangannya nomor 9 dan 10 ini kita pindahkan ke 1770. Kemudian nomor 3, penghasilan tidak kena pajak. Karena tadi kan di case itu bapaknya belum menikah dan tidak ada tanggungan, jadi TK 0 tetap ditulis 54 juta. Nomor 4, penghasilan kena pajak. Ini 25, ini dari mana? Kembali lagi ke formulir 1721 ini dia. Di nomor 16 ini kena pajak ya. Penghasilan kena pajak setahun atau disetahunkan. Sesuai dengan ini
penghasilan kena pajak. Kemudian nomor 5, pajak penghasilan terutang. Jadi ini dari sini lagi ya, pasal 21 terutang. Ya. Oke, kalau sudah pindahkan lagi ke sini. Kemudian pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Kembali lagi ke formulir ini ya, penghasilan yang dipotong ya sebelumnya kena pajaknya, terutangnya hasilnya sama ya. Nah, oke. Kembali. Ini yang nomor 7, karena ini sama ini itu pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri dan pajak penghasilan yang lebih dipotong, maka jawabannya nihil. Daftar harta dan kewajiban. Jadi nomor 11 ini jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Ini kembali ke case ya. Nah, case-nya itu di sini dituliskan memiliki aset motor seharga 15 juta. Dimasukkan ke dalam sini. Kemudian nomor 12, jumlah keseluruhan wajib atau utang pada akhir tahun pajak. Jadi karena di case ini Bapak ini sedang membayar cicilan kartu kredit selama 6 bulan dan jumlah keseluruhannya 4.500.000. Kita masukkan ke sini. Nah, ini hanya memasukkan aja, tidak perlu menghitung. Nah, kemudian ini dimasukkan ya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dan jelas. Jadi ini diisi tanggalnya, contoh tanggal sekarang ya, tanggal 1/01, bulannya 02, tahunnya 2021. Nah, ya. Kita ubah di tengah biar kemudian tanda tangannya. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan. Maaf atas kesalahan kata-kata ataupun penulisannya. Terima kasih.